Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi absensi untuk Taekwondo Sport House ya. Nah, jadi yang pertama nanti pada saat masuk ke aplikasinya itu akan menampilkan halaman login seperti ini. Jadi ada username dan password. Lalu di sini juga bisa kalau misalnya kita lupa password gitu ya. Oke, nah di sini saya langsung masuk saja. Username-nya admin, passwordnya Fazal123. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di sini datanya masih kosong semua nih. Tadi saya hapus semua ya datanya. Jadi kurang lebih di sini ada halaman dashboard, siswa, kelas, jadwal, alumni, dan akun. Nah, kalau logout ini itu untuk keluar dari aplikasinya gitu ya. Oke, masuk lagi. Nah, di sini dashboard ini itu nanti akan menampilkan em, apa ya? Akan menampilkan siswa-siswa yang sedang berada di jadwal latihan tertentu. Misal nih contoh-contoh. Ini kan hari Kamis jam 2.34 pagi ya, berarti jam setengah 3 lah kurang lebih kan. Nah, nanti di sini itu akan nyari nih, ada nggak jadwal latihan em, di hari Kamis sekitaran jam setengah 3 gitu. Nah, kalau misalnya ada, siapa aja siswa-siswanya nanti ditampilkan di sini. Nanti kita lihatlah setelah kita tambah data siswanya, nanti kita lihat gimana cara menggunakannya. Oke. Nah, di sini siswa itu ya untuk data siswa kan. Jadi ada untuk filter-filternya lah, bulan gitu kan untuk nambah siswa. Lalu di sini kelasnya juga masih kosong ya, kelasnya masih kosong, jadwalnya juga masih kosong, alumni ya apalagi gitu ya pasti kosong juga. Nah, akun juga di sini untuk memperbarui akun kita, misalnya nama atau foto profil atau mau ganti password kita atau mau ganti username. Nah, itu dari sini. Oke, sebelumnya di sini sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu cara import, nambah data secara import ya menggunakan Excel. Nah, ini nanti bisa nambah data sekali banyak. Terus ada yang cara manual, nambah satu-satu. Nah, di sini saya kasih tahu dulu cara manualnya. Oke. Nah, di sini yang pertama kita harus buat dulu nih data kelas dan jadwalnya karena di sini nanti siswanya pada saat kita nambah siswa kita harus tentukan ini siswanya ini kelasnya apa, terus jadwalnya di kapan-kapan aja gitu. Oke, di sini kita tambah satu aja dulu sebagai contoh. Misal nih toddler ya, toddler. Misal nih toddler kelas. Keterangannya terserah lah mau dibuat atau tidak gitu kan. Di sini nggak usah saya buat lah, langsung saya tambah aja. Nah, ini kan udah ada nih sekarang nih kelas yang namanya itu toddler gitu. Nah, setelah kita tambah kelas, kita buat jadwal. Jadi misal nih jadwal latihan untuk kelas toddler itu kapan-kapan aja gitu. Nah, kita buat di sini. Kelasnya pilih toddler, hari misal nih kelas toddler itu hari Senin. Mulainya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, di sini saya buat dari jam 2.37 ya. Sampai jam 3.37. Oh, ini nggak usah saya buat Senin. Karena ini hari Kamis, saya buat Kamis saja supaya nanti bisa langsung kita contohin. Karena kalau misalnya di sini saya buat Senin, maka nanti di dashboard nggak akan muncul nih data absensinya. Karena kan dia menampilkan data absensi yang sekarang gitu ya, yang lagi aktif. Nah, di sini kita buat aja hari Kamis. Oke, ini jam 4 aja biar agak lama kan. Kita tambah. Nah, dan ini bisa nambah lebih dari satu ya. Misal nih toddler kelas itu setiap hari masuk, cuman jam-jamnya beda-beda gitu ya. Ya tinggal tambah aja gitu kan toddler kelas. Misalnya di hari Rabu dia dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu bisa gitu. Di sini saya satu aja lah saya contohkan ya. Nanti bisa dicoba-coba aja. Nah, di sini tadi tambah untuk tambah jadwal kan. Di sini kalau mau ngedit-ngedit nih, misal nih ngedit waktu mulainya atau waktu selesainya itu bisa. Mau ngapus ya ini bisa gitu kan.
Terus juga di sini kalau mau ngelihat siswanya siapa-siapa aja itu bisa. Nah, di sini kan kebetulan belum ada nih siswanya yang terdaftar. Oke, jadi tadi kita udah nambah jadwal sama kita udah menambah kelas. Nah, di kelas juga sama ya, ada tombol edit. Kalau kita mau ngedit, ada tombol jadwal. Nah, beda nih. Kalau tadi kan di jadwal dia siswa ya. Kalau di kelas dia jadwal. Jadi untuk ngeliat nih di kelas toddler kelas ini jadwalnya hari apa-apa aja gitu. Waktunya kapan-kapan aja. Nah, itu bisa kita lihat. Nanti silakan di prakteki sendirilah kan. Kalau mau tambah jadwal nih bisa dari sini. Ya, gitulah. Oke. Nah, sekarang kita tambah dulu tes, kita tambah satu siswa. Tambah secara manual ya. Nanti baru kita tes nambah secara import data, secara otomatis dari Excel. Kita tambah manual dulu. Noreknya kita isi tanggal lahir, asal aja. Kita isi data asal-asal. Nah, ini kategori dojang, kelas. Nah, di sini kategori dojang dia udah defaultnya atau bawaannya itu ada dua ya. Ada Taekwondo Sport House sama Taekwondo Sport House beasiswa. Nah, kalau ini dia statis, artinya nggak bisa dirubah-rubah, dia tetap cuman dua ini aja gitu. Nah, kalau misalnya kelas, nah ini kan tampil di sini cuma satu. Tapi nanti kalau misalnya kelas di sini kita tambah, di sini juga nambah. Nanti muncul banyak varian lah, banyak banyak jenis kelas gitu. Kita bisa pilih. Nah, kontrak pelatihan dia ngambil yang berapa sesi. Kita kita mulai dari 4 aja dulu. Oke. Terus kalau udah pilih kelas, kita pilih jadwal latihan si siswa ini kapan gitu ya. Hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, kita tambah. Nah, sekarang kan udah ada nih data siswa. Di sini saya perkenalkan dulu lah nih lingkungan yang ada di halaman siswa ini. Jadi di sini nanti akan menampilkan seluruh data siswa yang sedang aktif ya, yang ya berarti masih aktif latihan gitu. Nanti kalau misalnya udah jadi alumni, masuknya di sini. Oke, di sini kalau misalnya kita mau menghapus, pijit yang ini yang hapus. Terus kalau misalnya kita mau melihat data siswanya, kita pilih yang itu tadi. Nah, di sini muncul ya apa ya, detail data siswanya lah, nomor nomor registrasi, kelasnya apa, jenis kelamin dan lain sebagainya lah, intinya biodatanya, biodatanya. Terus juga di sini nanti akan kita bisa ngelihat nih riwayat absensinya, tanggal sekian dia datang apa enggak gitu ya. Nah, di sini kan karena kita belum ada ngabsen sama sekali, jadi di sini bacaannya belum di absen. Nah, di sini juga kita bisa print ya. Kalau misalnya kita mau ngeprint absensinya aja, kita bisa klik yang di sini. Nah, nanti dia akan bisa langsung di-print melalui printer atau bisa kita simpan sebagai PDF. Nah, karena di sini saya nggak terhubung dengan printer, maka di sini opsinya yaitu PDF. Contoh nih, misal kalau saya save. Oke, saya save. Oh, nggak muncul di sini. Nih, coba kita lihat. Nih, udah ada nih ya Muhammad Tofazal. Kalau kita buka, maka sekarang muncul nih datanya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, balik lagi ke aplikasinya. Kalau ini kan tadi kalau misalnya kita mau cetak data absensinya aja. Tapi kalau kita misalnya mau nyetak semua sekalian sama biodatanya, kita pilih yang ini, print halaman. Oh, sabar. Kita kalau tadi kita udah ngeprint ini, kita refresh dulu. Kalau misalnya ini nggak bisa diklik, kita refresh. Lalu kita klik tombol print halaman. Nah, kalau sekarang di sini dia akan ngeprint semua nih, sekalian juga sama biodatanya gitu. Oke, Oke agak lama nih ya nge-lag. Jadi di sini dia kalau misalnya setelah selesai ngeprint, dia harusnya nih nge-refresh. Nah, ini kan masih loading. Cuman di sini jaringan saya nge-lag nih, nggak tahu. Jadi dia loading terus. Oke, kita tinggal aja lah. Kita pergi ke halaman lain.
Ngelag banget. Saya ganti wifi dulu coba. Oke. Oke, sudah nih, udah masuk ke bagian siswa. Nah, tadi kan untuk lihat ya, sebenarnya ada satu yang belum saya kasih tahu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ngedit data siswa, kita bisa pijit yang di sini. Nah, nanti di sini kita bisa edit lah. Misal nih, sekarang dia udah berubah nih kelasnya, bukan toddler kelas lagi. Misal nanti ada kelas yang lain gitu kan. Atau nomor teleponnya mau dirubah, atau jadwal latihannya mau dirubah gitu. Itu bisa dari situ, dari edit. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke siswa. Nah, di sini itu untuk fitur filter ya. Jadi kalau misalnya nih saya pilih Februari lalu filter. Nah, maka di sini akan menampilkan siswa-siswa yang mendaftar di bulan Februari tahun ini. Nah, tahun ini bukan bukan tahun-tahun yang lain. Jadi yang tahun ini aja gitu. Kalau misalnya dia Februari tahun semalam gimana? Nah, itu nggak bisa ya, nggak ada. Jadi kalau misalnya yang mau beda tahun, itu nanti dicarinya melalui alumni. Karena kan harusnya kalau misalnya latihan itu kan dia nggak dalam satu jenjang kan nggak sampai 1 tahun gitu ya. Mungkin jadi kita lihatnya per bulan aja. Sama kalau misalnya kita mau ngeliat siswa-siswa yang di kelas-kelas tertentu gitu. Nah, di sini kenapa nggak ada? Karena tadi saya pilih bulan apa ya? Bulan Februari. Nah, Februari kita kan daftarnya di bulan April kan. Nah, coba kita lihat nih. Data-data siswa yang kelasnya toddler kelas, lalu pendaftaran di bulan April. Kita lihat. Nah, sekarang muncul nih data kita. Lalu untuk nge-refreshnya bisa pilih yang ini ya. Nah, terus kalau misalnya mau dicetak gimana? Mau dicetak tinggal pijit print aja. Kalau misalnya kita mau nyetak semua data siswa, kita langsung pijit aja print. Tapi kalau misalnya kita mau mencetak data siswa tertentu, misal kita mau cetak data siswa di kelas toddler kelas aja. Nah, itu kita pilih dulu, baru kita pijit tombol printnya. Nah, maka nanti akan otomatis dia seperti ini gitu ya. Lalu tinggal kita save atau cetak aja, atau kita print lah gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini nih mau kita lihat nih. Ini udah selesai lah nih kan. Tadi kita udah nambah, udah saya tunjukkan juga detail siswanya, udah saya tunjukkan juga cara ngefilternya, udah saya tunjukkan juga cara mengeditnya gitu. Nah, sekarang kita lihat nih untuk absensinya. Nah, sekarang tampil nih kan. Tadi kan nggak ada nih kosong. Nah, sekarang udah tampil. Kenapa? Karena kebetulan di hari Kamis dari jam 2.37 sampai jam 4.37 itu ada jadwal pelatihan yaitu untuk kelas toddler kelas. Yang mana siswanya itu nanti akan ditampilkan semuanya di sini. Nah, karena kebetulan di sini siswanya cuma satu, baru si Muhammad atau Pajal, maka di sini datanya yang ditampilkan cuma satu aja. Oke. Nah, di sini pertama kita coba cara normal dulu ya. Cara normal tuh yang kayak gini. Nanti di sini kan ada absen manual. Nanti saya jelaskan nih maksudnya apa gitu ya. Oke, nah sekarang kan lagi udah masuk nih ya. Kalau udah masuk, admin ngabsen. Nah, tinggal pilih aja. Ini anak nanti dia statusnya apa. Misal kalau misalnya hadir, maka kita buatlah hadir. Nah, ini kalau misalnya kita lihat datanya ya. Data absensinya. Nah, sekarang udah ada nih data absensinya. Nah, ini kan hadir ya. Kalau misalnya nggak hadir, alpha ya, alpha. Kalau misalnya alpha, oh iya, ini bisa kita rubah-rubah ya. Bisa kita ubah-ubah terus. Misal nih, ada siswa yang sebelumnya dia tanpa keterangan nih,
nggak datang gitu kan. Jadi kita pikir dia alpha, ternyata dia telat gitu. Jadi nanti dia di pertengahan datang. Nah, ini bisa kita edit lagi gitu. Di data tertentu aja, nggak harus semuanya diedit. Jadi kalau misalnya nih ada data kedua, misalnya eh, Isan gitu namanya. Nah, kebetulan si Isan tadi udah kita buat alpha, tiba-tiba dia datang ya, bisa kita ubah lagi menjadi hadir gitu. Nah, ini saya mau ubah menjadi alpha. Kalau misalnya saya ubah jadi alpha, nah di sini dia warnanya merah. Jadi kalau misalnya dia nggak hadir, apapun alasannya, entah itu alpa, izin atau sakit, di sini dia akan merah tulisannya gitu. Nah, kalau misalnya alasan mau diisi, mau nggak itu terserah. Tapi kan kalau biasanya untuk pengingat kita, misal kalau izin, ya kita isi dong alasannya gitu. Misal nggak ada kereta, izinnya apa nggak ada kereta. Kita simpan. Ini kalau kita refresh lagi, nah maka akan kelihatan di sini ya, tulisannya tetap warna merah juga. Dan sekarang di note-nya, catatannya itu ada nih dilihat. Izin, nggak ada kereta. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah lalu absen manual ini untuk apa? Absen manual itu kalau misalnya, ini kan hari Kamis nih, jam jam 2.49. Nah, misal pada saat jadwal ini kita lupa ngabsen, nggak ada absennya gitu kan, kita nggak ngabsen gitu. Nah, maka kita bisa ngabsen manual dari sini. Kita pilih siswanya siapa-siapa aja. Nah, ini nanti bisa milih beberapa siswa ya, bisa banyak siswa. Tapi karena di sini kebetulan contohnya cuma satu, nanti kita tes lagi. Setelah kita coba import data menggunakan Excel, nanti kita tes lagi ya. Nah, di sini datanya cuma satu. Nah, siswanya siapa-siapa aja, lalu di kelas apa? Di sini kan toddler kelas ya. Em, jadwalnya kapan-kapan aja. Kebetulan di sini cuma satu jadwalnya di toddler class yaitu hari Kamis jam 2.37 sampai dengan jam 4.37. Nah, statusnya apa nih siswa-siswa ini tadi? Nah, harus diperhatikan kalau misalnya kita di sini apa ya? Kalau misalnya kita di sini mengupload banyak siswa, pastikan siswa tersebut statusnya sama semua. Kalau misalnya ada anggaplah ada 10 siswa dalam satu jadwal. Ada satu yang nggak hadir dengan alasan alpa misalnya, dengan status alpa. Maka di sini yang kita pilih 9 aja dulu. Kita pilih 9 yang hadir, kita simpan. Nah, nanti kita tambah absen manual lagi, pilih satu yang nggak hadir tadi, kita buatlah statusnya alpa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini karena saya mau buat hadir, maka di sini kita buatlah hadir. Lalu tanggalnya untuk tanggal berapa nih? Misal untuk tanggal depan ya, minggu depan, tanggal 2 misalnya. Oke, kita tambah. Oke, di sini kalau misalnya kita lihat, nah udah tersimpan nih ya data absensinya yang kedua gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah fungsi dari absen manual itu. Ini saya hapus lagi ya. Data absen yang kita tambah secara manual tadi, karena kan ini nggak secara normal gitu ya. Maksudnya kita belum di jadwalnya gitu. Ini masih tanggal 25 kok tiba-tiba kita udah tanggal 2 Mei gitu ya. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, itu tadi absen manual. Jadi kalau misalnya kita lupa ngabsen di hari ini atau di jadwal tertentu, kita bisa nambah absennya secara manual. Oke, udah saya jelaskan tentang terkait absensi, terkait apa ya, terkait inilah tadi nih menu-menu yang ada di sini, kelas, jadwal. Nah, sekarang kita mau lihat dulu yang menu alumni. Contoh nih, misal di sini saya rubah paksa. Nah, rubah paksa. Ntar dulu kok ngelek. Jaringannya kurang bagus. Oh, mana nih kok nggak belum terhapus nih? Oke, udah terhapus. Di sini saya mau rubah paksa siswa ini tadi menjadi alumni. Nah, sekarang di siswa nih nggak akan ada lagi. Sekarang dia udah jadi alumni. Nah, kalau misalnya alumni gimana gitu? Nah, ini kita bisa filter ya, kelasnya apa, bulannya bulan berapa, tahunnya tahun berapa. Itu bisa kalau untuk alumni.
Nah, kita langsung masuk ke sini aja nih, ke detail alumninya. Nah, di sini hampir sama ya, nampilin data-datanya seperti nomor registrasi, kelas, kategori, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ditampilkan juga em, absensinya ya, data absensinya. Terus ditampilkan juga nih kapan dia mulai pertama kali mendaftar gitu, yaitu tanggal 25 April. Dan berapa sesi ngambilnya untuk pendaftaran pertama gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau perpanjang kontrak, nah, di sini ada dua nih, perpanjang kontrak dan perbarui kontrak. Bedanya apa? Kalau perpanjang kontrak itu masih di kelas yang sama. Contoh, dia masih toddler kelas nih, dia mau nambah kontrak, nambah 4 lagi, 4 sesi lagi. Nah, itu bisa. Sementara kalau perbarui kontrak, itu kalau misalnya kelasnya udah beda. Misal nih yang awalnya tadi dia toddler kelas, dia naik menjadi adult kelas ya, cuman lah nyebutnya. Intinya kelas dewasa gitu ya. Nah, itu caranya dari sini yang perbarui kontrak. Tapi di sini saya karena kita masih satu kelas yang kita tambah, jadi nggak bisa kita perbarui nih. Ya, untuk apa akan diperbarui kalau misalnya kelasnya masih sama ya. Jadi kita di sini coba perpanjang kontrak. Saya di sini mau perpanjang kontrak jadi 4, 4 sesi ya. Nah, nanti akan otomatis, ini kan data alumni tadi, maka nanti akan otomatis alumni ini berubah menjadi siswa aktif kembali gitu. Nah, ini kita tambah. Oke. Nah, kita lihat di siswa dulu nih. Nah, sekarang udah ada lagi di siswa karena sekarang dia udah aktif belajar lagi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sama kayak tadi ya. em, Jadwalnya karena kita belum ubah ya masih sama karena dia cuma perpanjang sesi aja. Kalau misalnya kita mau ngubah dari sini pun bisa ya dari edit siswa. Nah, di sini nanti kita bisa ngelihat absensinya. Jadi total keseluruhan dia sesinya itu berapa yang dia ambil. Nah, terus juga nanti akan nampak nih riwayat dia pembaruan sesi itu kapan. Misalnya sesi yang pertama tadi, nah ini kan kenapa sama tanggalnya? Karena emang sama ya. Di kontrak pertama ya tanggal 25 April gitu kan. Yang di kontrak kedua barusan kita coba tambah juga masih di tanggal yang sama gitu. Tapi nanti ini harusnya berbeda. Jadi kalau misalnya kita pertama daftar nih itu di 25 April, terus selesainya di bulan Juni. Terus kita di bulan Agustus mau perpanjang kontrak, maka nanti di sini eh, munculnya itu bukan April lagi, melainkan Agustus. Nah, seperti itu. Intinya menyesuaikan kapan dia perpanjang kontraknya dan ini terus berurut sampai sampai habis gitu ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu nih. Sekarang kita coba aja untuk import data. Nah, import data. Nah, untuk import data di sini formatnya sudah ada saya sediakan dan harus benar-benar sama dengan yang saya buat nih kayak gini. Nah, nanti mungkin kalau misalnya mau diedit itu bisa di sini ya di bagian ini tabelnya nggak saya buat karena saya nggak tahu nih cara buat tabel di Excel gimana kan supaya jadi kayak gini supaya rapi aja gitu. Tapi susunannya nggak boleh dirubah harus sama seperti ini persis. Nomor registrasi, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, nama orang tua, kelas, kategori, kontrak pun harus ngikut gini ya, jangan pakai sesi-sesi gitu. Cuman angka aja gitu. Nah, tanggal pendaftaran harus formatnya harus sama. Kalau misalnya kayak gini nih 24 Maret 2024 ya harus sama. Jangan pula nanti dibuat 24 strip 04 strip 2024. Nah, itu nanti dia nggak akan terbaca datanya karena dia formatnya berbeda. Nah, untuk jadwal juga harus persis sama seperti ini. Hari, koma, spasi, lalu jadwal mulainya kapan sampai jam berapa. Dan ini menggunakan format waktu 24 jam ya. Berarti dari 00 sampai 24. Nah, seperti itu. Nah, ini harus sama. Terus juga di sini data member, nah ini harus ada, harus sama. Spasi ini juga harus sama karena udah jadi format ya, udah jadi contoh. Jadi di codingannya itu udah terbaca seperti ini gitu. Nah, juga di nonaktifnya juga nih harus sama nih ya, di nonaktif harus sama. Lalu di sini data ke bawahnya ini ya bebas kalau data ke bawahnya itu nanti dia dinamis. Intinya format susunannya ini harus sama nih mulai dari
data membernya, jarak dari data member ke tabel, lalu nonaktifnya jaraknya, ya ini kan nggak ada jarak. Terus juga data-datanya, nomor registrasi, nama lengkap. Nah, ini harus sama lah. Intinya kayak gini lah nih contohnya. Kalaupun mau diperbarui, silakan diperbaruin, dirapihkan aja supaya ada apa nih ya, tabelnya lah gitu, ada bordernya. Di sini kan nggak ada saya buat karena emang saya nggak pandai buatnya. Intinya inilah contoh formatnya. Nanti silakan Bapak sesuaikan saja. Nah, ini kita coba import. Import di sini, upload. Nah, sekarang udah banyak nih data siswanya. Lalu di sini juga karena di sini kan ada kelas-kelas yang belum kita tambah nih kan, kelas senior adult, junior, iyalah gitulah kan, belum ada kita tambah. Nah, kalau misalnya kita import data, ada kelas yang nggak ada, belum ada, maka dia akan tertambah secara otomatis. Nah, sekarang udah ada nih. Ini kan bukan kita yang nambah ya gitu. Oke. Nah, contoh sekarang nih, ini kan tadi ada siswa, si Muhammad Topajal nih. Sekarang coba kita rubah paksa lagi supaya dia menjadi alumni lagi. Nah, sekarang kita coba perbarui kontrak. Tadi kan kita perpanjang kontrak. Nah, sekarang kita coba perbarui kontrak. Nah, yang ini nggak usah dikhawatirkan ya. Ini cuma cara paksa aja. Jadi nanti Bapak nggak harus seperti saya ini gitu. Nanti dia otomatis kalau misalnya kontraknya udah habis, sesinya udah habis, dia otomatis menjadi alumni. Nah, ini cuma secara paksa aja gitu. Untuk contoh. Oke, sini alumni. Kalau misalnya kita mau coba tes perpanjang kontrak ya. Nah, ini alumni kan ada juga tadi ya di data import Excel-nya kan udah ada nih di non-active member nih sama dengan alumni lah gitu kan. Nah, kalau misalnya jadwalnya emang kosong ya udah nggak apa-apa, berarti kan nggak ada jadwalnya gitu. Namanya juga alumni gitu kan. Oke, saya mau coba edisi aja di Muhammad Topajal. Nah, sekarang tadi kan udah nampak nih em, sesinya ya, kelas apa, sesinya jam-jam berapa aja gitu. Nah, sekarang kita coba perbarui kontrak ke senior adult ya. Kita jadwalnya karena di sini cuma satu ya udahlah kita pilih satu. Lalu kontraknya kita mau pilih misalnya langsung yang 8 sesi gitu kan. Karena kan udah beda kelas ya, berarti bukan perpanjang kontrak tapi emang perbarui gitu. Oke, kita perbarui sesinya. Nah, sekarang udah berubah. Oke. Nah, sekarang ini udah masuk ke data siswa ya, bukan data alumni lagi. Jangan heran. Di data siswa itu yang terbaca cuman kontrak yang saat ini sedang aktif. Nah, kita kan sekarang sedang aktif di kontrak kelas adult dan kontrak 8 sesi. Maka di sini data-data absensinya juga yang terbaca yang ini aja. Tapi nih kalau misalnya ini kan udah jadi siswa. Kalau misal kita ubah paksa lagi menjadi alumni lagi. Oke, sebentar agak lama. Nah, ini misal kita rubah paksa lagi menjadi alumni. Ini kita lihat dari alumni, kita lihat. Nah, eh sebentar. Ada yang kurang nih. Kita coba tes. Tadi kan kita udah perbarui kontrak ya. Kita tes dulu. Kita tambah absensi. Tadi kita kelasnya jam berapa ya? Nah, di sini itu toddler class karena kita kelasnya jadwalnya kok kelasnya pula. Ini jadwalnya saya hapus saja ya. Jadwal siswa saya hapus nih yang ini nih. Supaya di sini hilang harusnya. Nah, oke hilang ya. Nah, sekarang kita mau buat jadwal baru. Nah, bukan jadwal baru sih. Kita kan tadi di data kita, kita milih yang senior adult ya. Nah, kita rubah nih jamnya supaya kita bisa ngedit saat ini juga gitu. Dari jam 2 lah. Oke, kita edit. Oh, sorry, sorry. Harinya jangan lupa ya. Ini hari Kamis ya kan? Oke, nah sekarang di sini harusnya muncul. Oke, nggak ada. Nah, di sini karena ada data yang bertabrakan, makanya dalam satu waktu nggak boleh ada data yang bertabrakan. Di sini kan
masih terbacanya toddler class. Sementara kan kita tadi yang kita edit itu senior adult gitu ya. Maka di sini di jadwal kita rubah dulu lah nih yang di bagian toddler class. Siapnya jam berapa ini? Jam 2 lah. Jam 2.37. Oke. Nah, jadi dalam satu waktu nih pastikan diperhatikan ya, jangan ada data yang bentrok gitu yang sama bertabrakan, dia nggak bisa. Karena yang terbaca dia cuma satu aja. Nah, ini sekarang udah ada banyak nih kan, sekarang udah muncul. Kita mau pilih hadir semua ya. Tahu nih ada yang alpha satu, yang ini hadir lah. Oke, kita simpan. Oke, setelah kita simpan datanya, nah sekarang kita coba ubah paksa data si Muhammad Tofazal tadi menjadi alumni. Ingat ya, yang di bagian sini abaikan aja. Ini cuman ngubah paksa aja. Nanti nggak ada sakut pautnya dengan aplikasinya. Aplikasinya nanti dia berjalan secara otomatis. Cuman kan nggak mungkin nih kita tunggu sampai 4 kali pertemuan lagi nih supaya dia berubah jadi otomatis gitu kan. Atau ini kan 8 ya, 8 sesi. Kan nggak mungkin kita buat jadi 8 dulu. Maka kita ubah aja secara paksa. Tapi nanti secara normal dia otomatis kalau misalnya kontraknya udah habis. Nah, kita lihat di alumni, Imam Bato Fazal. Nah, sekarang dia udah ada kayak dua tabel gitu ya. Jadi, tabel pertama itu data absensi dia pada saat dia masih di dalam toddler class. Lalu data kedua, itu data absensi dia saat dia di dalam kelas senior adult gitu ya. Nah, 8 sesi. Yang ini 8 sesi juga, 4 sesi, 4 sesi. Ya, berarti perpanjangan 2 kali. Nah, di sini kontrak yang ada di sini biodata ini itu keseluruhan dari semua ini ditambahkan berapa sesi sih semuanya yang dijalanin sama alumni kita si Muhammad Topajal ini. Nah, nampaknya di sini di kontrak. Kalau mau perpanjang lagi bisa, kalau mau perbarui lagi juga bisa. Kalau mau di print ya juga bisa gitu ya. Oke, mungkin untuk saat ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau lebih kurangnya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan aja. Ini saya rubah lagi ya menjadi siswa aktif. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Nanti akan saya jelaskan. Oke lah, kurang lebih segini aja. Terima kasih.